Sekarang saya bawakan perkataan dari Imam Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, yang orang mengikuti pemahaman apa? Asy'ariyah. Imamnya tidak seperti yang mereka ikuti itu. Karena memang Abul Hasan al-Asy'ari dalam fase kehidupannya mengalami 3 fase. Yang pertama, fase i'tizal, mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Karena beliau Abul Hasan al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah, beliau Abul Hasan ini rahimahullah, waktu dia masih kecil, bapaknya meninggal. Kemudian ibunya nikah dengan seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali al-Jubba'i. Sehingga dididiklah Abul Hasan al-Asy'ari ini dengan pemahaman Mu'tazilah. Dan mengikuti demikian kurang lebih selama 40 tahun. Kemudian fase yang kedua, beliau mengikuti pendapatnya Kullabiyah, Abdullah bin Sa'id bin Kullabiyah. Pada akhirnya Asy'ariyah ini Kullabiyah, mentakwilkan, menetapkan 7 sifat dan mentakwilkan sifat-sifat yang lainnya. Mengikuti beberapa tahun, mengikuti pendapat itu. Kemudian terakhir beliau waktu beliau melepaskan jubahnya, dia seorang tokoh ya, saya melepaskan diri dari pemahaman Mu'tazilah. Kemudian dia mengikuti pemahaman Kullabiyah kurang lebih 7 tahun. Setelah itu dia kembali kepada pemahaman akidah salaf. Yang terakhir ini. Yang terakhir yang ditulis bukunya Al-Ibana an Ushulid Diyanah. Ini diakui oleh semua orang yang mengikuti pemahaman Asy'ari, mengakui Al-Ibana. Dan dalam pemahaman orang-orang Asy'ari, mereka menolak tentang sifat ulu, karena mereka mengatakan Allah di mana-mana. Dan menolak juga tentang Allah istiwa di atas arsy. Sampai hari ini. Padahal Imam Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana menjelaskan bahwa beliau menetapkan tentang masalah ini. Bab zikril istiwa ala arsy. Di kitab Al-Ibana an Ushulid Diyanah. Beliau membawakan bab zikril istiwa ala arsy. Kata beliau begini, fa in qala qailun ma taquluna fil istiwa? Qila lahu naqulu inna Allah azza wa jalla mustawin ala arsyihi kama qala ta'ala ar-rahmanu al-arsy istawa. Wa qad qala al-maliku azza wa jalla ilayhi yas'adul kalimut thayyib. Wa qala bar rafa'u Allah ilayhi. Wa qad qala azza wa jalla yudabbirul amra minas sama'il ard thumma ya'ruju ilayhi. Dan seterusnya. Kata, apabila ada orang mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang istiwa? Maka katakanlah kepadanya, kami, maksudnya Abul Hasan al-Asy'ari dan orang mengikutinya, berpendapat sesungguhnya Allah Azza wa Jalla istiwa di atas arsy. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu al-arsy istawa. Dan di buku ini ada surah Thaha ayat 5, Ar-Rahman al-arsy istawa. Dan Allah juga sebagai Raja Azza wa Jalla mengatakan kepada Allah naik kalimat yang baik. Ini sudah kita bahas ayat ini pada pekan yang lalu tentang sifat ulu. Allah juga berfirman, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Allah juga berfirman, yudabbirul amra minas sama'il ard. Dalam surah As-Sajdah ayat 5, Allah mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan naik kepadanya, menunjukkan Allah di atas, dan seterusnya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan lagi, falamma kana al-arsyu fawqa samawat. Ini saya nggak bawakan dalil-dalil tentang ayat-ayat karena sudah saya bawakan di
buku syarah akidah ini tentang sifat ulu. Yang kedua kata beliau, falamma kana al-arsyu fawqa as-samawat qala amintum man fis sama' li'annahu mustawin 'ala al-arsy alladhi fawqa as-samawat wa kullu ma 'ala fa huwa sama' fal arsyu a'la as-samawat. Jadi kata beliau, kata Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, arsy itu di atas langit. Ketika Allah mengatakan, apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah istiwa di atas arsy yang merupakan atasnya seluruh langit. Dan semua yang di atas adalah langit. Dan arsy merupakan langit yang paling tinggi. Di atasnya langit yang paling tinggi. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa ra'ayna al-muslimina jami'an yarfa'una aydiyahum idza da'u nahwa as-sama' li'anna Allah 'azza wa jalla mustawin 'ala 'arsy alladhi huwa fawqa as-samawat. Falaula anna Allah 'azza wa jalla 'ala al-'arsy lam yarfa'u aydiyahum nahwa al-'arsy. Kata Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, kami melihat kaum muslimin seluruhnya, bukannya kaum muslimin aja, atau orang kafir, mengangkat tangannya ketika berdoa ke arah langit. Bukannya kaum muslimin, atau orang kafir, hatta binatang, hatta semut itu mengangkat ke langit. Dalam riwayat yang sahih. Karena Allah, kenapa mereka mengangkat ke langit? Karena Allah berada di atas arsy yang merupakan di atasnya langit. Kalau seandainya Allah tidak berada di atas arsy, mereka nggak akan angkat tangan mereka ke langit. Ini fitrah. Artinya manusia, jin, binatang, semuanya mengangkat ke langit. Demikian. Kemudian sebutkan lagi bantahan dia kepada Mu'tazilah, Jahmiyah, Haruriyah yang mengatakan Ar-Rahman istawa maksudnya istaula. Yang dibantah oleh beliau, mereka mengingkari tentang arsy-Nya Allah, mengingkari tentang mana istiwa diartikan dengan kekuasaan. Kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya yang mereka sebutkan istiwa itu diartikan dengan istaula, berkuasa, walau kana hadza kama dzakaru kana la farqa bainal arsy wal ardi sabi'ah. Kalau dikatakan Allah itu berkuasa, nggak ada bedanya antara arsy dengan langit yang 7. Kenapa? Li'anna Allah azza wa jalla qadirun ala kulli syai'. Allah berkuasa segala sesuatu. Kalau dikatakan Allah istiwa di atas arsy, maksudnya Allah itu berkuasa. Apa bedanya Allah di atas arsy dengan Allah di bumi ini? Allah menguasai semuanya. Allah berkuasa. Dan kalimat ini juga menunjukkan kepada mughalabah istaula itu. Kalau dikatakan istawa diartikan istaula, berarti sebelumnya ada yang menang, ada yang kalah, sehingga dia berkuasa. Dan ini nggak mungkin bagi Allah Ta'ala. Istiwa, ya istiwa. Nggak bisa diartikan yang lain. Kemudian bantahan banyak ini tentang masalah ini dari beliau. Kemudian kata beliau lagi, Mu'tazilah, Haruriyah, Jahmiyah mengatakan Allah fi kulli makan. Kalau dikatakan di semua tempat, berarti Allah ada di tempat yang suci, tempat yang kotor. Dan ini bertentangan dengan agama. Ta'alallahu an qawlim qulwan kabira. Allah Maha suci dari perkataan mereka, dan Allah itu Maha tinggi dan Allah Maha besar. Dan yang bantah ini banyak, bukan hanya Abul Hasan aja tentang perkataan. Syekhul Islam juga bantah dalam kitabnya Al-Fatwa Al-Hamawi Al-Kubra. Kitab ini beliau tulis menjelaskan tentang sifat ulu bagi Allah dan istiwa al-arsy. Seperti juga yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah.